yang lain. Ya, jadi hari ini adalah program cooking class lah ya. Nanti akan dipandu sama Chef Degan. Oke. Hari ini agendanya nggak terlalu beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi pembukaan dulu dari host, nanti saya serahkan ke Mbak Ayu untuk opening remarks. Nanti ada doa dari Bung Semi untuk memimpin doanya biar program ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, jangan lupa kalau memang ada saudara atau siapapun, silakan klik YouTube Gemalindo Kreasi Indonesia. Itu kita live ya. Ini kita live, jadi bisa dicek di YouTube Gemalindo Kreasi Indonesia. Terus untuk view, mohon dipasang di speaker view, jadi biar bisa melihat siapa yang bicara atau nanti yang akan kita pin. Oke, untuk mempersingkat waktu, monggo Mbak Ayu, floor saya silakan. Terima kasih, Ipang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya, senang sekali kita bisa berkumpul lagi untuk mengadakan acara Wallace from Home, program unggulan dari Iluni Visip UI ya. Nama saya Ayu Primantari, Visip angkatan 83 Komunikasi. Buat yang baru pertama kali bergabung, selamat datang. Semoga nggak kapok, tapi kecanduan. Kayak saya nih tiap 2 minggu saya udah nunggu-nunggu aja nih acara apa gitu ya. Karena Wallace from Home ini kalau saya boleh cerita sedikit, itu adalah program dari Iluni, di mana kita karena keadaan situasinya kita semuanya dari rumah aja, program kita yang pakai trademark Wallace itu kita lakukan dari rumah. Jadi biasanya kita punya Wallace Walk, Wallace Beach, Wallace Camp, kegiatan outdoor. Sekarang kita lakukan semuanya dari rumah. Jadi namanya Wallace from Home. Nah, untuk yang baru bergabung, sebelumnya kita udah ngadain Wallace Lunch sebagai kick-off dari Wallace from Home ini. Dan 2 minggu lalu kita ngadain Wallace Dance. Jadi kita senam sama-sama, dipimpin sama Hetty. Nah, yang sekarang adalah seri pertama dari Smart Series Wallace from Home, cooking class dengan Chef Degan. Chef Degan ini adalah suami dari Nike Kurnia, angkatan berapa? 91 ya. Oke, itu aja yang bisa saya katakan dulu sekarang. Jadi nanti setelah kita berdoa bersama-sama supaya acara ini lancar dan kita selalu diberi kesehatan, mic-nya saya berikan kepada Chef Degan dan Nia. Ya. Bionya Chef Degan dong, Mbak. Apanya? Bio, kan belum tentu juga semua orang aware. Nanti cerita sendiri dong. Cerita sendiri ya. Ya. Nanti cerita sendiri, Chef Degan. Jadi kita berdoa dulu. Ban Sami, mana Ban Sami? Kedengeran nggak? Kedengeran. Ya. Oke, terima kasih Mbak Ayu, rekan-rekan, Abang, dan Mbak semua. Sebelum kita mulai kegiatan ini, ada baiknya kita sama-sama berdoa. Saya akan memimpin doa menurut keyakinan iman Kristen, tapi silakan rekan-rekan yang lain berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kami masih Engkau karuniai dengan hari yang baru, dan kami masih boleh diberikan kesehatan dan kebahagiaan pagi ini. Terima kasih karena secara khusus juga kami sudah boleh berkumpul secara virtual untuk melangsungkan kegiatan Wallace from Home Smart Series pertama ini. Biar Engkau saja yang pimpin dan berkati seluruh acara supaya boleh berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang membahagiakan kami semua, dan juga boleh semakin meningkatkan tali silaturahmi dan juga keguyuban kami sebagai keluarga besar alumni Visip UI. Tuhan berkati juga secara khusus Chef Degan dan Nia yang akan memandu acara, dan balaskanlah juga kebaikan mereka kepada kami Tuhan, mereka yang telah berkenan bersedia untuk
berbagi pengetahuan dengan kami di pagi ini. Dan biar kiranya Engkau saja yang terus pimpin dan tolong agar semua acara boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa juga untuk rekan-rekan kami yang mungkin karena satu dan lain hal belum bisa bergabung di acara ini. Biar kiranya Engkau terus pimpin, berkati supaya di acara-acara Wallace from Home selanjutnya juga boleh berpartisipasi dan berkumpul bersama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh acara hanya ke dalam tangan pimpinan dan pertolongan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih, Sammy. Berikutnya, Nia. Iya, oke. Kelihatan banget gapteknya ya. Oke, sekarang kita mau langsung mulai ini ya? Atau gimana nih? Iya. Oke. Degan cerita dulu lah. Oke. Ya. Oke. Intro dulu kalau begitu ya. Oke. Oke, Chef Degan memulai karirnya, sebelumnya pendidikan kuliner di Jerman, kemudian memulai karir diawali di Jerman sebelum pulang ke Indonesia. Setelah berpuluh tahun di sana, pertama kali pulang ke Indonesia. Bekerja di waktu itu masih the Jakarta Hilton International, di hotel di Jakarta, masuk di Taman Sari, restoran Taman Sari, the fine dining di Hilton Hotel Jakarta, kemudian lanjut ke Grand Hyatt Bali, opening team, lama di sana, kemudian selanjutnya ke Ritz-Carlton di Bali, sebelum kemudian yang sekarang menjadi Ayana, sebelum kemudian ke luar negeri lagi membuka Hotel Atlantis yang di Bahamas. Kalau ingat dulu nih, mungkin generasi-generasi kita, dulu ada film James Bond yang syutingnya di Atlantis itu, Casino Royale, ya. Kemudian, jadi James Bond, pernah jadi James Bond. Oh, waktu openingnya ketemu James Bond. Oke, anyway, terus dari Bahamas kembali ke Indonesia, eksekutif chef di Melia, di Banyantri Hotels, itu di grupnya, kemudian dikirim untuk menjadi corporate chef Banyantri Hotels Internasional, based di Bangkok. Waktu itu selama 7 tahun di sana sebelum kembali lagi ke Indonesia. Waktu kembali ke Indonesia itu untuk salah satunya membuka restoran di Bali, waktu itu namanya Cafe Degan, juga menjadi juri Master Chef Indonesia di TV, di RCTI waktu itu selama 2 season, kemudian juga Junior Master Chef Indonesia. Setelah itu ya sibuk di bidang kuliner sampai sekarang. Kurang lebih seperti itu. Jadi sekarang mau berbagi resep bikin makanan yang simple, yang gampang, yang sehat. Kurang lebih seperti itu. Oke, thank you Nia. Oke. Sama-sama. Keren banget kan? Makanya buat yang sekarang belum tergerak hatinya untuk belajar ya, tapi masih mau lihat ya. Semoga setelah acara ini bisa mulai masak juga ya. Oke, Chef Degan kalau gitu. Oke, halo semuanya, selamat pagi dan mungkin selamat malam yang di Amerika ya, yang di Kanada dan di Alaska. Nah, hari ini saya ditanya kemarin-kemarin, tolong dong bikin sesuatu, bisa nggak bikin sesuatu yang gampang, nggak terlalu membutuhkan kompor, nggak terlalu ribet gitu loh ya, nggak cepat tapi enak gitu loh. Nah, cepat, enak dan sehat mungkin ya. Nah, waktu itu saya pikir mungkin paling baik kita bikin salad ya, suatu salad yang sedikit berbeda, yang mungkin lebih sehat sedikit, sangat refreshing dan sedikit jauh dari biasanya salad-salad yang kita kenal, bangsa Caesar salad, bangsa yang coleslaw yang kayak gitu yang menggunakan mayones. Nah, sekarang ini saya mau bikin sesuatu yang sedikit beda.
basisnya salad ini sebetulnya dari masakan Thailand yang saya kan dulu 7 tahun di Thailand, jadi saya sedikit belajar masakan Thailand. Nah, ini salah satu masakan yang menurut saya itu sangat gampang, sangat enak, dan bahannya tidak susah didapat ya. Nah, sebelum kita mulai, saya mau ngasih tahu, sebenarnya masak itu tuh nggak susah, masak itu tuh gampang sekali gitu loh. Yang sebetulnya repot atau ribet di dalam masakan itu selalu persiapannya gitu loh, ya nggak? Belanjanya sama mempersiapkan bahan-bahan gitu loh. Kalau sebetulnya di dalam masak sesuatu itu mempersiapkan bahan-bahan itu sekitar 60-70% dari proses masak tersebut, ya nggak? Kalau itu sudah bisa out of the way, masak sendiri itu sebenarnya gampang, ya, simple. Ya. Oke, sebelum kita mulai, saya mau menunjukkan dulu bahan-bahan yang saya siapkan, dan waktu itu kita juga udah memberi resepnya ya. Coba kameramen ke sini supaya bisa menunjukkan ininya. Nah, ini ya, ini saya kalau dilihat ini saya ada tray dengan beberapa bahan masakan, bisa lihat. Nah, oke. Nah, ini ada 2 tray nih yang saya udah siapin. Yang satu ini nih ya, yang ini ya. Nah, ini sebenarnya bahan-bahan yang untuk dressingnya nanti ya. Ini ada jus jeruk nipis, sudah saya press, ada gula, ada fish sauce ya. Fish sauce-nya ini mungkin bisa dikasih lihat. Kalau saya pakai merek ini, boleh pakai merek yang lain ya. Soalnya ini ya boleh itu ada golden fish. Tunjukin aja boleh. sambil tunjukin. Ya, ini nggak apa-apa ya. Ini saya pakai yang ini tergantung, yang penting fish sauce ya. Bukan kecap asin ya, karena rasanya beda kalau kecap asin sama fish sauce ya. Kemudian saya ada bawang putih, sudah saya kupas, ada cabai. Ini saya ada cabai merah atau cabai keriting ya, terserah sesuai selera masing-masing. Mau kasih cabai rawit juga silahkan. Mau pedes biarin bijinya di dalam, nggak mau pedes keluarin bijinya, sesuai selera masing-masing. Nah, kemudian ada ketumbar. Nah, ketumbar ini ada daunnya sama ada akarnya di resepnya. Saya tulis mengenai akar ketumbar ya. Nih, ini saya sudah potong sebetulnya ya. Ini sebetulnya kan gabung tadi begini ya. Jadi saya udah pisahin akarnya, sedikit batangnya dengan daunnya. Daunnya ini saya akan nanti pakai untuk bikin saladnya. Kalau akarnya saya akan pakai untuk dressingnya nanti. Ya. Kalau kita nyium sedikit di akarnya itu jauh lebih intens dibanding daunnya. Coba kalau nanti bisa dicoba ya. Kalau kita pegang akarnya, kita nyium akarnya atau pegang akarnya, pasti lebih intens baunya dibanding daunnya. Benar. Ya. Oke. Di Thailand itu akarnya dipakai banyak. Jadi nggak cuma untuk bikin salad ini aja, tapi kalau mereka bikin kaldu misalnya, yang dipakai akarnya sebagai bagian dari kaldunya. Misalnya bikin tom yum, sebagian bikin tom kagai, masing-masing sup atau kaldu, biasa mereka banyak menggunakan akarnya ketumbar, ya, karena itu memang sangat strong. Nah, ini untuk dressingnya ya gampang ya, nggak terlalu susah. Nanti saya akan peragain. Kemudian ada ingredient yang lainnya adalah beras merah. Ya, ini ada beras merah, nasi merah. Ya. Kalau mau lihat close up, lihat dari kamera aku. Oke, kalau mau lihat yang close up, tolong lihat ke kamera Nike ya. Nike, soalnya kita bawa 2 kamera. Saya di kamera saya untuk ngomong. Kemudian kalau mau yang close up di kamera Nike, lihat di ininya Nike ya. Nah, ini ada nasi merah. Saya sudah masak kemarin ya, biar hari ini sudah siap. Kemudian saya ada lettuce sedikit. Ini bisa pakai iceberg, bisa pakai romaine, apa aja lah lettuce yang ada gitu loh. Ya, kalau mau seandainya nggak ketemu lettuce, pakai kol pun bisa kalau mau pakai kol ya, boleh. Ya, kemudian saya ada mangga muda di sini. Ya, ini masih muda. Paling enak yang muda. Kalau yang mateng biasanya terlalu banyak ya. Kalau mau pakai pepaya muda juga bisa ya. Atau mau pakai yang lain misalnya bengkuang bisa juga. Kalau mau pakai ketimun boleh gitu loh ya, nggak, tapi bijinya dibuang dulu. Nah, terserah. Kalau saya pakai mangga muda. Kemudian saya ada daun mint ini ya.
Dan nanti daun ketumbarnya akan nanti dicampur sama daun mintnya juga nanti di dalam saladnya, utuh-utuh seperti ini ya. Nanti saya peragain. Kemudian ada kacang goreng ya, kacang tanah digoreng. Kemudian ada kelapa parut itu disangrai atau dibikin seperti serundeng ya. Jadi karena itu banyak aromanya ya. Akan enak nanti pas kita campur segalanya. Nah, kemudian ini ada jeruk purut. Kalau nggak punya jeruk purut, silahkan pakai jeruk nipis ya. Nanti kita ambil kulitnya aja ya. Nah, kalau nanti kita kupas kulitnya harus hati-hati jangan sampai kena putihnya, karena putihnya biasanya agak pahit ya. Jadi ambil hijaunya aja di jeruk purutnya. Nah, untuk kreativitas masing-masing terserah. Saya ini ada di garden, di kebun, saya punya bunga telang nih. Saya pakai biasanya untuk garnish lah biasanya. Nah, nggak apa-apa kalau nggak ada, nggak masalah. Ini kan saya cuma peragin aja, ini cuma ide aja ya, nggak mesti pakai ini, terserah nanti sesuai. Nanti dilihat aja lah. Ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai ya. Saya mulai biasanya dengan dressingnya dulu. Nah, kenapa saya mulai dengan dressingnya dulu? Karena dressing ini ada gulanya ya. Nih saya sudah siapin alat-alatnya di sini. Ya, mungkin bisa dilihat sama Nika ya. Mungkin saya bisa turunin ininya juga sedikit kameranya supaya ini kan bisa lihat ya, bisa lihat di kamera saya juga. Nih, ini tadi ada jus jeruk nipis, ada gula, sama ada fish sauce ya di sini ya. Nah, kemudian ini kita campur semuanya aja ya. Masuk jus jeruk nipisnya, masukin ke dalam mangkoknya, dalam bowlnya, campur dengan gulanya, masukin aja semuanya. Ya, ini saya sudah ditakarin ya sesuai resep ya. Kemudian kita masukin fish sauce-nya ya. Oh, di resepnya belum ada takarannya. Masa sih di resep nggak ada takaran? Bukan, maksudnya. Ada kok. Bukan, saya cuma bilang bahwa gula pasir segala macam, tapi Chef Degan yang bilang aja berapa sendok atau berapa. Oke, baik. Oke, biasanya ini gampang sekali. Ini saya bikin sesuai selera Indonesia ya. Karena selera Thailand dikit beda. Kalau orang Thai senangnya asam sekali. Kalau kita senangnya yang asam manis supaya sedikit balance ya. Jadi kalau di sini saya biasanya pakai jus jeruk nipis 1 cangkir atau 1 cup ya. Kemudian gula juga 1 cangkir atau 1 cup ya. Kemudian fish sauce-nya setengah, jadi setengah cangkir ya atau setengah cup. Atau misalnya kalau kita pakai mililiter atau pakai gram, biasanya 100 gram jus jeruk nipis, 100 gram gula, kemudian 50 gram fish sauce ya. Jadi ingat, 1 setengah, 1 asam, 1 manis, setengah asin. Itu patokannya, boleh dicatat kalau mau, ya nggak? Ini bisa menjadi patokan lah, ya nggak? Nah, karena gulanya ini belum larut, makanya di awalnya saya sudah campur segalanya, saya aduk, ya. Kemudian saya diemin dulu, ya. Saya mulai dengan hal yang lain. Kenapa saya diemin dulu? Supaya gulanya tuh kita memberi waktu untuk larut ya di dalam dressingnya ini. Nah, sekarang saya mau kasih tahu ada satu lagi. Ini kalau lihat di resep saya, ini saya kan bikin dressingnya agak banyak ya. Nah, ini kita bisa simpen loh. Kalau seandainya saya ada ini toples ya, seandainya dressingnya jadi, belum dicampur apa-apa ini, kita masukin ke toples, kita bisa simpen di kulkas selama 2 minggu nggak masalah ya. 2 minggu, 3 minggu. Saya pernah juga nyimpen ini 1 bulan kalau kulkasnya benar-benar konsisten dingin ya, nggak masalah. Jadi ini dicampur nggak akan rusak juga. Ini dicampur tadi dressingnya sebelum dimasukin bahan-bahan lain. Kita bisa simpen di kulkas. Kalau seandainya besok-besok mau bikin lagi, base dressingnya kita sudah punya ya. Ini cuma tips-tips aja ya. Oke. Untuk dressingnya ini, saya akan menggunakan tidak semuanya dressingnya yang saya bikin. Karena ini cuma saya bikin 1 porsi, saya akan menggunakan secukupnya aja. Ya. Nih. Ada pertanyaan silakan ya. Ya, ini kita lihat dulu. Jadi kita belum mulai. Nanti kita akan
diajarin step by step-nya sama Chef Degan. Jadi kita perhatikan dulu bagaimana Chef Degan mempersiapkan saladnya ya dengan dressingnya. Nanti ada waktu setelah ini untuk step by step sama Chef Degan. Terima kasih. Oke. Ini saya mau ngasih tahu juga bahwa saat ini boleh juga catat-catat aja kalau ada mau bikin notes, silahkan karena ini waktunya untuk bikin notes. Nanti kan masak sendiri biar nggak lupa ya. Oke, ini sebagian dressingnya udah saya sisihkan dulu, saya udah taruh di sini. Sebagiannya saya akan nanti masuk ke toples, saya akan simpen karena saya nggak pakai sekarang. Nah sekarang saatnya saya masukin tadi bawang putih ya, bawang putih, akar ketumbar dan cabai ya. Ini saya ada cabai keriting, ada cabai merah, ya kita mainin aja ya. Sekarang ini bagian kerjanya nih, bagian potong-potong ya. Ini kita chop aja dulu ininya ya. Kalau saran saya jangan terlalu kasar, kalau bisa chopnya agak halus. Kalau yang kurang, nggak usah cepat-cepat, santai aja ya nggak? Ini namanya masak juga. Saya bisa cepat karena memang udah biasa gitu loh. Kalau memang nggak bisa, kalau seandainya mau di blender juga boleh ya. Kalau seandainya ini mau di blender boleh. Boleh lihat kamera Nike itu lebih close up ya. Kalau mau lihat cara saya ini potong ini. Jadi kalau ada yang punya blender silahkan di blender, tapi jangan terlalu halus kalau di blender. Soalnya blender kan sangat cepat ya. Jadi bisa mungkin kalau kelamaan dia hancur, jadi kayak bubur. Ya. Oke. Ini biasanya kalau kita udah potong gini, udah keluar harumnya ya. Baunya ketumbar sangat strong, ya. Itu langsung keluar. Nih, ini saya masukin sekarang ke dalam dressingnya ya. Saya masukin dalam dressingnya. Kemudian ini saya ada cabai rawit, saya pakai cabai keriting. Saya pakai cabai keriting karena di rumah saya suka agak pedas. Jadi saya nggak keluarin bijinya. Kalau ada yang mau tidak pedas, boleh dikeluarin bijinya dulu. Ya. Ada satu tips dari saya lagi, kalau mau potong pakai tangan, cabai jangan lupa habis potong cuci tangan ya. Soalnya kalau kita habis itu nggak cuci tangan, ucek-ucek mata, sangat bahaya. Saya ngomong dari pengalaman. Oke. Nah, ini kalau seandainya kita ingin dressingnya warnanya banyak, ya kita tambahin cabenya aja, sama tambahin ini ya, masukin ke sini. Ya, mungkin kita bisa. Ini saya tambahin cabai merah ya. Nah, saya buang bijinya karena cabai merah bijinya lumayan gede. Oke. Kita kalau mau potong halus boleh, kalau mau sedikit kasar juga boleh, silahkan sesuai selera masing-masing. Saya cuman kalau dipotong agak halus nanti di piring kelihatannya juga sangat halus gitu loh. Ya, penampilan jadi bagus. Ini saya tambahin cabai merah supaya warna merahnya menonjol ya. Jadi nanti pasti dressingnya juga sangat menarik, sangat bagus. Nih ya. Oke. Oke. Ini saya pindahin ke sini dulu. Oke, kemudian ada bawang putih ya. Bawang putih kita chop juga. So, ini aja. Ini kalau ada yang suka bawang putih sekali boleh kasih banyak. Kalau kurang suka ya kasih sedikit aja, ya nggak? Kalau nggak suka, nggak usah pakai, nggak masalah. Ya. Cuman memang soalnya bawang putih kan tidak untuk nggak semua orang suka ya. Kalau kita misalnya di barat itu, kalau kita mau meeting makan bawang putih mentah, kayaknya orang nggak suka nanti. Ya.
biasanya lebih baik jangan pas mau meeting makan bawang putih mentah. Kalau di kita nggak masalah sih biasanya, karena kita memang senang masakan yang banyak bumbunya ya. Oke, ini saya kasih satu aja ya untuk satu resep ini cukup satu siung nih. Oke, kita masukin juga nih ya. Ini saya kasih lihat nih sekarang. Kita buang dulu. Kita bersih dulu. Oke, sangat penting selalu bersih tempat kerja. Namanya cleaning ya. Clean as you go, istilahnya di kitchen. Clean as you go. Sangat penting. Oke. Oke, ini sekarang dressingnya sebenarnya sudah jadi ya. Kalau dilihat, kalau dilihat dressingnya tuh seperti ini ya. Jadi ini sebenarnya sudah jadi. Coba lihat di gambarnya Nike, itu kelihatan sekali ya. Dressingnya sebenarnya sudah selesai. Nah, kalau dilihat ini kan ada warna putih, ada warna merah. Kalau kita mau menambahkan yang hijau lebih intens, kita pakai daunnya ketumbar aja, langsung dicop ke dalam situ juga. Rasa ketumbarnya sudah ada, sudah diwakili oleh akarnya tadi. Tapi kalau mau warnanya lebih bagus lagi, ini tips lagi dari saya ya, kita boleh menambahkan daun ketumbarnya. Ya. Jadi coba nanti kalau lihat kelihatan sangat menarik kalau ada hijau-hijaunya ya. Kita chop juga cepet. Kalau ditambahin coconut oil, virgin coconut oil. Kalau ditambah virgin coconut oil katanya ada pertanyaan. Beda rasanya. Boleh aja, cuman kalau dilihat sekarang ini dressing ini tuh nggak ada minyak sama sekali. Ya. Ini saya sengaja bikin dressing ini. Biasanya kalau kita tahu dressing ya, dressing secara barat itu selalu ada minyak. Biasanya vinegar atau komponen yang asam, kemudian ada minyak, ada garam, kadang-kadang ada yang manis, gula atau misalnya jus salah satu buah gitu ya. Kalau ini, yang ini cuma rasanya asam, manis, asin. Dan ini nggak ada minyaknya, makanya ini purely cuman fish sauce sama jus jeruk nipis ya. Nih, ini sekarang saya masukin ini sedikit hijaunya. Jadi ini ada hijaunya sedikit, jadi lebih bagus kelihatannya ya. Oke, ini dressingnya sudah jadi ya. Saya sisihkan dulu dressingnya ya. Saya taruh di sini. Nah, kemudian kita bikin saladnya nih, ya nggak? Nah, untuk saladnya saya akan ambil beras merahnya dulu atau nasi merahnya dulu, ya. Kemudian nanti saya jelasin kenapa. Kemudian kita pindahin dulu untuk dicampur, untuk dimix ya. Nah, ini tergantung ya, tergantung mau berapa banyak ini nasi merahnya. Mau banyak atau mau sedikit, lapar atau enggak gitu loh. Enggak. Soalnya ini bisa juga sebagai makan siang. Kalau seandainya makan siang kita nggak mau makan yang lain, cuma makan ini aja karena kita lagi diet atau apa, banyakin aja beras merahnya ya atau nasi merahnya. Karena ini yang membawa tekstur, yang membawa isi ya nggak. Nah, kemudian saya kasih dressingnya sedikit nih ya. Ini soalnya nasi merahnya kan nggak ada rasanya ya nggak, dia hambar ya. Nah, saya kasih dressing dikit supaya nasinya ini ngeresep dressingnya ya. Ini dicampur ya. Saya tambah lagi deh. Pasti nanti ada yang mau juga nih di rumah. So. Oke, ini saya tambah lagi ya. Kemudian saya campur ini. Sebenarnya ini sudah satu porsi, ini juga lumayan bikin kenyang juga gitu untuk makan siang. Ini semua udah bagus, ini sehat. Ya. Oke, kita habis itu diamin dulu ya. Kita sisihkan dulu ya.
Ini kita akan pakai nanti, tapi ini udah rasanya, udah harumnya sudah sangat-sangat kecium ya, karena chili lime dressingnya tersebut tadi ya. Nah, sekarang kita bikin saladnya ya. Oke. Oke, di dalam salad itu tadi ada lettuce ya. Lettuce-nya saya potong, kalau seandainya ada yang ingin lettuce-nya potongannya lebih gede boleh. Saya potongin lebih kecil. Ini ya. Supaya nyampurnya enak nanti. Seperti tadi saya bilang, ini boleh pakai iceberg lettuce, romaine lettuce, mau pakai kol juga bisa kalau nggak mau pakai apa? Kalau nggak pakai lettuce. Tapi kalau kita menggunakan kol, saran saya tolong dipotong lebih halus, ya nggak? Soalnya kalau lettuce itu enak dimakan agak besar potongannya, tapi kalau kol kalau terlalu gede agak susah, kecuali itu lalapan ya. Oke. Ya. Kemudian kita ada mangga. Tadi ada mangga ya. Nah, mangga udah saya kupas mangganya. Nah, ini sekarang gini. Ada dua cara untuk potong mangganya. Kita bisa misalnya potong dengan pisau langsung ya, kita slice begini. Ya, bisa. Atau kita pakai peeler. Kalau ada yang punya peeler di rumah ya. Ini bisa pakai peeler. Nih, mungkin lebih gampang ya kalau pakai peeler. Ya. Atau pakai pisau juga terserah ya. Ini pakai peeler. Oke. Mangganya kalau masih asam, kalau menurut saya lebih bagus lagi. Karena kalau mangganya asam, itu membawa sesuatu yang sangat seger itu. Jadi biasanya rasanya seger sekali kalau dia agak asam. Nggak usah khawatir, nggak akan asam banget karena ada chili lime dressingnya, nanti akan nutup. Ini kita slice, kemudian saya slice ya. Bisa lihat ya tekniknya. Tadi dikupas dulu pakai peelernya, kemudian diiris ya. Atau kalau mau pintar udah pakai pisau ya langsung aja diiris dengan pisau. Kemudian saya masukin ke dalam mixing bowl-nya tadi yang sudah ada lettuce-nya ya. Oke. Kemudian ini ada daun mint ya. Daun mint-nya saya petik, saya masukin utuh ke dalam mixing bowl-nya. Ini kenapa? Karena sebetulnya daun mint ini fungsinya di sini juga sebagai salad sebetulnya. Jadi, tapi kalau ada lebih suka daunnya ini dipotong-potong, dihalusin, ya silahkan gitu loh. Kalau saya sih biasanya utuh saya masukin ke situ, ya, karena dia memberi tekstur dan mint itu sangat harum ya. Dia punya aroma tersendiri yang sangat harum ya. Kemudian ini ada daun ketumbar juga dimasukin utuh di dalam sini. Dipetik aja karena ini nanti memberi volume kepada saladnya ya. Oke. Nih. Nah, kalau diperhatiin ya, bahan-bahan yang saya punya di sini itu semua punya aroma ya. Aroma yang sangat kuat. Daun mint punya aroma yang kuat, ketumbar punya aroma yang kuat. Kemudian saya ada kacang tanah ya yang sudah digoreng, itu juga banyak punya aroma, rasa gurihnya ini juga sangat enak ya. Kemudian tadi salah satu bahannya adalah kelapa parut yang disangrai atau serundeng misalnya. Ini juga banyak aromanya, dia punya aroma sendiri juga, aroma coconutnya yang sangat sangat enak, sangat gurih juga ya. Coba lihat di ininya Nike ya, di kameranya Nike. Kemudian satu lagi adalah jus jeruk nipis. Ini saya ada jus jeruk nipis, saya ambil kulitnya aja ya. Ini juga membawa rasa aroma yang sangat kuat ya. Saya nggak butuh airnya, tapi kalau mau boleh juga awalnya dimasukin
airnya ke dalam dressingnya, tapi ini lebih kulitnya yang saya butuh ya. Kalau nggak punya parutan, kita bisa pakai pisau ya. Nih, bisa pakai pisau, kita potong, harus hati-hati. Ini seperti saya ini ya. Kita ambil tipis saja, kita potong tipis. Jangan terlalu kena putihnya, karena putihnya itu sangat asam. Sangat pahit ya. Jadi ini sudah saya kupas sedikit. Ini kita potong pakai pisau. Ya. Terus kita chop sedikit, terus nanti dimasukin ke dalam saladnya. Nah, saya punya parutan nih. Saya punya parutan ya, karena saya chef ya nggak. Jadi saya punya parutan, lebih gampang jadinya. Nah, saya pakai parutan ini lebih gampang jadinya. Tapi saya selalu puter ininya. Saya selalu puter jeruknya biar nggak terlalu kena putihnya. Ya. Ini kulitnya sangat kuat aromanya. Ini kalau saya putar, ini kelihatan kan ini ada ininya, ada apa parutannya jeruknya. Nih saya keluarin nih. Ya. Nih saya masukin ke sini. Jadi ini rasanya juga udah sangat kuat. Ya. Cukup. Nggak usah banyak-banyak, itu udah sangat kecium. Ya. Nah, kemudian kita kasih dressingnya. Ya. Ini sudah masuk semua bahan-bahannya ya. Kalau kita nyium itu udah sangat sangat aromanya sangat banyak ya, sangat seger baunya. Kemudian saya masukin dressingnya ya, pelan-pelan masukin dressingnya. Jangan langsung di tengah. Kalau kita langsung semua dressingnya di tengah, saladnya jatuh ya. Jadi di ujungnya aja kasih dressingnya ya, di ujung bowlnya seperti saya gini ya. Kemudian dari luar ke dalam kita campur saladnya ya. Hati-hati, halus supaya dia nggak cepet lempem ya. Jadi ini harus pakai feeling ini. Kadang-kadang kalau di kitchen biasanya kita pakai tangan ya. Boleh juga pakai tangan. Yang penting cuci tangan, sering cuci tangan. Kalau kita pakai tangan, kita punya lebih banyak feelingnya di tangannya, ya, dibanding kita pakai sendok atau pakai. Tapi ini mungkin Anda bisa lihat saya nyampurnya tuh pelan-pelan ya. Kita kasih dressing sedikit lagi, ya. Oke, oke. Ini sebenarnya sudah selesai, ya. Nih, saladnya sudah punya, ya. Kemudian tadi nasi merahnya juga sudah saya campur tadi, ya, dengan dressingnya. Ini sekarang tinggal kita presentasi aja, ya. Nah, ini nanti presentasi boleh sesuai dengan kreasi masing-masing. Nih, saya punya 2 piring nih. Kita bisa pakai bowl boleh, ya, atau kita bisa pakai piring, ya. Nah, saya mungkin pakai piring supaya kelihatannya lebih menarik lagi, ya. Nah, kenapa saya bikin tadi saya campur nasinya secara terpisah karena presentasi saya mau begini. Kalau seandainya mau dicampur semua di satu bowl juga boleh, silakan, ya nggak? Itu juga nggak masalah. Cuman saya pikir kalau kita pisahin nasinya, nanti dalam presentasinya bisa lebih menarik, ya. Oke, saya punya cetakan ini, ya mungkin ada yang punya, nggak punya terserah, nggak masalah. Saya punya kebetulan, saya mau kasih tips-tips sedikit. Kalau saya biasanya kasih cetakan di piring, saya masukin nasinya di tengah supaya kelihatan nanti lebih rapi. Ya, coba lihat di gambarnya Nike, di kameranya Nike, jadi bisa lihat. Ya. Oke, ini saya cetakin dulu nasinya supaya nanti kelihatannya rapi di tengah piring ya. Nih ya seperti ini. Kemudian saya ambil saladnya, saya taruh di atasnya. Oke. Nih. Oke. Oke ya.
Kemudian, nah, kemudian saya kasih garnish sedikit ya di atas piring ini. Ini ya. Saya kan masih ada cabenya tadi ya. Nih, saya mau potong sedikit dari cabenya, saya mau bikin garnish supaya ini kelihatan bagus. Oke. 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 Saya iris cabai sedikit, nanti saya akan gunakan untuk garnish ya. Oke, cukuplah segini ya. Oke. Kemudian saya ambil sedikit daun mint yang saya masih punya juga. Kita sisihkan sedikit untuk garnish. Daun koriander. Ya. Kemudian ada serundeng sedikit. Kemudian dressingnya sendiri. Oke. Oke. Sekarang kita kasih sedikit daun mintnya di saladnya. Daun koriander sedikit. Supaya kelihatan rapi, kelihatan segar. Oke. Kemudian kasih sedikit tadi irisan cabenya. Gini. Ya. Kemudian ini ya. Ini kemudian dressingnya saya akan nanti. Ini saya akan tarik sekarang ya. Coba dilihat di kameranya Nike. Ini saya cabut cetakannya. Jadi begini. Ya. Kemudian dressingnya saya siram di sekitar piringnya. Kalau pakai piring yang terang, jadi dressingnya kelihatan. Kasih sedikit. Nah, seperti ini. Kemudian mau dikasih serundeng di atasnya, boleh. Kamu ambil dari samping sini, biar kelihatan aku kasih serundengnya. Nih, kasih serundengnya sedikit. Kalau seandainya mau dikasih kacang lagi juga boleh. Misalnya ini dikasih kacang sedikit lagi di piringnya, silahkan. Sudah, saladnya jadi. Ya. Ini silahkan dilihat. Ini saladnya, ya. Nggak susah, gampang. Kalau dilihat itu paling tadi cuma 15 menit ya. Saya bikinnya pelan-pelan tadi. Kalau saya bikinnya cepat, mungkin 10 menit udah jadi. Ya. Seperti tadi saya bilang, kunci di masakan adalah di preparation. Ya. Kalau kita di bidang kuliner, istilahnya namanya mise en place. Ya. Preparation adalah yang paling penting. Kalau preparation-nya bagus, lengkap, masaknya cepat. Ya, ya seginilah, ya enggak. Jadi bisa kelihatan ya nasinya saya pisah tadi, ya supaya ini bisa menjadi makan siang misalnya yang sehat, berisi tapi segar dan sangat refreshing. Itu aja. Ya. Semoga sukses dalam masakan sekarang. Oke. Oke. Mbak Ayu, silahkan. Silakan Mbak Ayu. Oke, terima kasih Chef Degan. Waduh, ini tambah keder apa tambah semangat nih yang mau belajar nih. Tadi saya ngeliatin chatnya pada apa namanya? Pada Salfok ngeliatin alat-alatnya. Emang kalau chef beda, ya kan? Iya. Mesti belajar dulu, ini kelas dunia chefnya. Oke, nah Chef Degan sebelum kita mulai, lebih baik kita mungkin Chef Degan bisa suruh untuk memperlihatkan bahan-bahan yang paling penting yang akan ada. Karena ini nanti hasilnya akan kita nilai, akan dinilai. Jadi Chef perlu tahu apakah kita semua mempunyai bahan-bahan yang unik ya. Mungkin nggak terlalu, maksudnya pentingnya mungkin ini kan semua bahan penting ya, tapi ada yang unik yang memang kita dapatkan gitu. Ya,
Oke, ya saya butuh lihat. Nanti kita foto, Pak Ipang. Pak Ipang. Chef Jarwo mana nih? Tuh datang. Adin, lagi siap-siap juga. Potong. Oke. Oke, siap-siap di foto yang untuk pegang bahannya ya. Oke, tolong didekatkan ke kamera. Apa aja, Chef, yang harus kita lihatkan? Oke, yang kita lihat tadi kan harus ada jus jeruk nipis, itu penting ya nggak? Kemudian fish sauce, ya. Jus jeruk nipis, fish sauce, kemudian akar ketumbar atau ketumbar secara seluruh. Kalau nggak punya akarnya nggak apa-apa, yang penting akar ada daunnya sama batangnya, ya nggak, itu penting. Nah, kemudian beras merah atau nasi merah, ya. Kemudian daun mint atau mangga muda, daun mint, mangga muda. Nah, itu ada yang udah disiapin. Kemudian lettuce, ya. Itu mungkin lebih dari 5 tadi yang saya sebut, ya. Jadi beras merah, fish sauce, jus jeruk nipis, ya. Kemudian ketumbar, ya, ketumbar dan mint, sama lettuce tadi ya, nasi merah ya udah. Silakan disiapkan untuk difoto biar nanti jurinya bisa itu menjadi salah satu poin untuk penilaian ya. Karena kita nggak bisa nyicipin, maaf. Jadi kita ingin tahu bahwa beberapa bahannya itu benar-benar otentis. Ya. Ketumbar mana ketumbar? Coba kasih lihat ketumbar. Akar ketumbar. Iya, ini Mbak Leni itu penuh dia ininya, entire tray dia tunjukin. Nah, ini ya tunjukin Mas Semi tunjukin ketumbar, mangga, fish sauce. Ini fish sauce atau apa itu Mas Semi itu? Atau kecap asin? Oh iya. Oke. Mbak Uti. Oke. Oh itu ya, sip. Mbak Aya, mana Mbak Aya? Weh, beras merah tuh. Fish sauce, oke. Mbak Lili. Apa lagi nih? Fanda. Wah, ini siapa nih? Oh, Mbak Fanda. Lengkap. Mbak Fanda ini. Niat. Wah. Mas Chandra lagi masak. Chandra nih. Tuh, Chandra bukan Fanda. Mbak Ayu sendiri. Oh, Mbak Chandra, sorry. Itu Mbak Ayu udah siapin semuanya. Wah, udah dikeluarin semuanya. Oke. Wah, Mbak Siti juga. Mbak Dini. Sip, fish sauce-nya. Ipang udah difoto, Mbak Pak. Dini juga ada banyak tuh. Oke. Mbak Siti juga udah tunjukin tuh. Mbak Ayu udah. Mbak Dini. Kacang. Wow. Mbak Chandra lagi ini tunjukin ininya, fish sauce-nya atau apa, jeruk nipisnya kali itu ya. Terus di belakang lagi. Oh, ini asistennya banyak sekali Mbak Chandra nih. Fotografer asistennya. Sous chef-nya banyak sekali sous chef-nya tuh. Oke, Mbak Kristel juga udah siapin tuh bahan-bahannya lengkap juga tuh kelihatannya. Sip. Oke. Kelihatannya pada sebuah siapin bahan-bahannya ya. Mbak Wanda juga lagi tunjukin. Oke. Gimana? Apa mau mulai? Ingat ya, saya ingetin lagi step-stepnya ya. Biasanya dressingnya dibuat dulu karena gulanya harus campur dulu sama fish sauce dan jus jeruk nipisnya supaya nanti gulanya larut ya. Kecuali ada yang bikin simple syrup atau sugar syrup itu lain persoalan ya. Tapi kan ini kita dari ininya pakai gula biasa, gula pasir ya. Itu dicampur dulu. Kemudian dibikin dressing dulu, bahan-bahan yang masuk ke dressing apa aja, masih ingat kan tadi? Baru
kita campurkan nasi merahnya dengan dressingnya, disisihkan juga, kemudian kita bikin saladnya, itu udah semua jadi, baru kita presentasi plating, ya. Chef, lebih Mau baik pakai chef yang ngarahin. Oke, kita campur, misalnya kita campur gula, gitu, segala macam. Oke, mari kita mulai. Siapin, di depannya harus ada tadi jus jeruk nipis, gula, dan fish sauce. Itu dicampur dulu, ya. Dicampur, diaduk sampai rata. Mungkin diaduk agak lama sedikit ya, supaya ininya larut, gulanya. Memang itu butuh waktu sebetulnya, tapi ya itu aja dulu dicampur, aduk dulu sampai rata, terus nanti disisihkan aja dulu. Ya, kalau mau, seperti tadi saya bilang, kalau memang resepnya banyak, ya nggak. Kalau ada sisanya, itu sebelum dikasih bawang putih dan cabai, ya boleh disisihkan dulu, disimpan, masukin ke toples, bisa simpan di kulkas, ya nggak. Kita menggunakan yang kita butuh aja untuk satu porsi ini, ya. Oke, kalau sudah dicampur gula, jus jeruk nipis dan fish sauce, kemudian potong cabai, ya, sama potong tadi akar ketumbar dan bawang putih. Ada yang pertanyaan dari Mas Semi tuh? Atau Mbak Semi ya? Mas Semi. Sorry. Ya, pertanyaan apa Mas? Itu masih mute tuh. Masih di mute. Ya Mas, silahkan tanya. Itu rasa dressingnya memang asamnya lebih dominan ya, karena kan kalau tadi ngikutin resep, maksudnya yang awal itu kan 240 ml ya air jeruk nipisnya, which is itu kan sour banget ya, terus kan dicampur sama gula, terus dicampur sama fish sauce, jadi rasanya tuh kayak ada asam, manis, sama asin. Tapi kayaknya kalau ini lebih agak asin dan nggak terlalu manis sih, jadi asam. Oke. Ini gulanya udah larut semua, Mbak? Udah. Oke, kalau gitu tambahin gula aja lagi. Ini kan makanya selera. Kalau seandainya ini kan, kalau tadi saya bilang ya, kalau ini yang original resep ini biasanya memang agak lebih di asemnya, karena di Thailand itu memang lebih asam, ya nggak? Tapi nggak masalah kalau seandainya, wah buat saya kurang asam, kan selera kan masing-masing kan beda, ya nggak? Kalau saya mau tambahin gula, silahkan tambahin gula, nggak masalah, Mbak. Itu yang harus enak buat nanti Mas Semi dan Mbak Iya, buat kita sendiri kan, yang makan juga kita sendiri, Mbak, ya nggak? Nah di sini saya nggak bisa menilai taste-nya gitu loh, ya nggak? Karena saya memang benar itu, ya. Aslinya memang sedikit dari agak sedikit asam gitu loh, ya nggak? Tapi nggak masalah kalau dia tambahkan gula gitu loh, ya. Nah terus kalau yang apa namanya, yang sausnya ini kan nanti kan akan dicampur dengan mangga kan? Ya betul. Mangganya itu kan asam, jadi ada asam juga. Betul. Nah betul, makanya gini Mbak, makanya saya bilang, kalau memang yang seneng asam itu nggak masalah, itu memang ini. Tapi kalau memang merasa nanti terlalu asam itu, tambahin gula nggak masalah kok, ya nggak? Atau misalnya nanti di versinya sendiri mau ganti mangganya yang agak manis juga nggak masalah. Ya Oke. Ya. Terus kalau kacangnya harus digoreng atau boleh roasted peanut? Boleh di roast. Kenapa saya bilang kacang goreng atau boleh di roast juga nggak masalah. Cuman jangan mentah aja. Soalnya kacang itu baru enak kalau habis di roast atau digoreng gitu loh. Ya nggak? Ya. Jadi flavornya lebih masuk. Oke, yang lainnya gimana? Ada pertanyaan juga? Udah masak belum? Kalau ada sibuk nih. Kalau ada yang mau nanya silakan raise hand ya, jadi biar dibuka. Monggo. Caranya raise hand tahu nggak? Di bawah itu ada raise hand atau reaction ya. Nah, Mbak Siti lagi raise hand nih. Bukan videonya, bukan.
Pakai kacang mete boleh ya, Chef? Boleh aja, kalau nggak punya kacang tanah, boleh pakai kacang mente, Oke. boleh pakai almond, boleh pakai kacang apa? Oke. Mahal cuman jadinya. Oke. Tergantung dompet gitu loh. Oke. Chandra, Oke, Chef. Terima kasih. Siap. Berarti itu pertanyaan di chat soal bisa pakai kacang apa udah terjawab juga ya. Iya, iya. Ada ini Mas Dimi, Mbak Dimi, maaf Mbak Dimi. Ada pertanyaan kayaknya. Kalau mintnya saya ganti Thai basil, boleh nggak sih? Mintnya ganti Thai basil. Rasanya beda, Mbak. Bisa, boleh. Tapi rasanya akan beda sekali kalau dikasih Thai basil. Ya. Tapi boleh aja. Soalnya kadang-kadang saya juga kadang-kadang malah kasih kemangi. Ya enggak? Kalau mau lebih Indonesia lagi, saya kasih kemangi. Thai basil itu kan dia punya rasa yang benar-benar strong. Nggak masalah, asal kita harus mempertahankan balance-nya. Jadi ada koriandernya, ada ini biar nggak berat di satu rempah gitu loh. Boleh aja, Mbak. Ada pertanyaan lagi? Chef. Ya, Mbak Ayu. Kenapa Mbak Ayu? Chef, kalau ngudek ngaduk gula kan lama ya. Itu boleh nggak gulanya dicairin dulu gitu? Boleh. Tadi saya bilang kan kalau seandainya ada yang mau bikin simple sirup dulu, sugar sirup dulu, itu lebih bagus lagi. Ya nggak? Oke. Ya, boleh. Terima kasih. Cuman kalau bikin simple sirup itu kita harus lihat perbandingan air sama gulanya berapa banyak. Kalau terlalu cair nanti manisnya berubah, ya nggak? Jadi kita memang harus ngecek gitu, ya. Oke. Oke, jadi setelah tadi gula, jeruk nipis dan kecap ikan dicampur, kita tambahin bawang putih, akar ketumbar dan sedikit daun ketumbar juga dan cabai ya. Itu semua dicincang, dipotong, dihaluskan supaya dapat seperti ini nih. Ya. Nih, supaya saya begini nih, ya. Oke. Tuh, kita kasih tahu semuanya. Udah pada Ini masak belum ini? udah. Ini cooking competition atau momong ini? Emang ada kompetisinya juga kan, Chef? Kalau pakai daging boleh nggak, Chef? Boleh, kalau mau pakai daging boleh. Ini ya sebetulnya salad ini biasanya saya saya biasanya kadang-kadang kasih ikan atau prawn, udang ya, atau scallop. Itu enak juga dengan salad ini, ya enggak? Kalau mau dikasih daging boleh juga, ya enggak? Tadi yang minta steak tuh, steaknya di slice, ditaruh di situ, enak gitu. Sedap. Baunya. Ini namanya doang Wallace Cooking, Chef. Sebenarnya kompetitif semua tuh. Nggak Wallace juga. Namanya doang Wallace. Nanti nggak ada yang Wallace di sini. Nanti kalau sudah bisa kumpul lagi kita harus ulang lagi nih karena lebih enak kalau dicicip ini masing-masing ininya hasilnya. Maksudnya gitu chef mau masak buat kita, Wah, gue GR langsung. Kalian masak buat saya gitu loh. Yakin chef mau nyobain? Nggak apa-apa. Saya udah pengalaman yang, waduh, di MasterChef udah parah dulu. Kita bikin chef aja nih, Ilu nih. Master Chef ya Pak Ketua. Pak Ketua gimana Pak Ketua?
Chef, banyak yang penasaran. Mbak Nia sama Chef Degan gimana ketemunya? Lambe turah banget. Itu pertanyaan yang nggak ada yang nanya gara-gara gue ya itu. Itu lambe turah banget. Coba sambil yang lain ini belum ada pertanyaan lagi kok, jadi boleh diceritain kayaknya. Ini ada yang bilang di Bali ya ketemunya Mbak Siti bilang. Iya. Sama-sama di hotel kerjanya dulu. Saya tukang masak, Cinlok. dia PR dia. Cinlok ya. Cinlok ternyata. Cinlok ternyata. Silakan Mbak Leni. Ya, kita udah selesai nih. Udah pakai selesai belum dressingnya? Itu mau nanya Mbak Leni. Ya, soalnya saya tuh kan orangnya nggak makan nasi, low carb. Jadi saya nasinya cuma hanya untuk ini aja ya. Untuk apa namanya? Untuk hiasan aja nasinya. Boleh, boleh. Mbak Leni kalau seandainya nggak mau pakai nasi juga nggak masalah, nggak mesti ada nasinya gitu loh. Ya, saya sih udah selesai nih. Mau lihat nggak? Oke. Wih. Ayo. Mana? Udah selesai dishnya. Siap-siap foto ya. Ini dressingnya ya, dressingnya ya. Enggak, ini udah selesai masak nih Mbak Leni pasti. Oh, udah selesai. Bentar Mbak, di foto ya. Kita foto dulu. Kita foto. Ini baru dressing. Baru dressing. Nggak apa-apa itu. Oh, situ baru dressing. Saya udah selesai. Sorry ya. Oke, di foto dulu. Udah biasa masak sih soalnya. Iya, bener. Oke, udah difoto. Sip, oke. Lanjut ya untuk yang lain. Ada yang lagi? Mbak Fanda juga katanya udah selesai itu Mbak Fanda. Oh. Fanda mana Mbak Fanda? Oh, ini udah makan malah itu. Mbak Ratna juga udah selesai itu. Ini paman pemenang Wallace Mi nggak ikutan nih, paman. Dia tuh Mbak Ratna juga udah selesai. Oh iya. Oh, Mbak Fanda nih gue curiga Mbak banget Ratna tuh udah selesai itu. Yang bikin anak itu yang biasa. Aku udah biasa masak. Iya, kayaknya yang selesai itu yang biasa masak ini. Tuh kan benar anak FV-nya aja lebih kompetitif. Kalau mau lihat di Facebook aku, itu aku banyak sekali masakan-masakan. Jadi fusion, aku fusionin gitu. Chef Bisa Degan, lihat sendiri. aku bawa komis. Iya, banyak banget kominya. Banyak banget kominya. Komi itu apa sih? Nah kan, ya, gue dong tahu komi, pada nggak tahu yang lain. Ih, maaf, pengetahuan beda. Itu kominya motret juga nggak tuh hasilnya? Komi itu bagian yang ngiris-ngiris itu, Mbak. Itu Sin. Namanya komi. Oh, sous chef. Sous chef lain, Bukan. sous chef lebih Sous chef, tinggi derajatnya. lebih tinggi pangkatnya sous chef. Komi itu yang biasa disuruh itu ngupas-ngupas kentang. Motong-motong. Ya udah. Komi itu masih komi itu masih kopral gitu loh. Komi itu masih kopral gitu loh. Gitu. Ya, kalau kita semua merangkap dari komi, dari sous chef jadi chef. Betul, betul. Angga Perwira sebagai satu-satunya peserta cowok dan masih muda, kita tunggu hasilnya ya. Saya udah ada hasil saya. Coba tunjukkan. Ini. Bang Binsar. Wah, kalau Bang Binsar gue curiga dapat kiriman tuh dari Mbak Nike. Wow, coba lihat tuh. Mas Angga itu. Oh beda itu Mas ininya. Daging itu. Dan kenapa? Kurang lihat tuh. Lagi bikin display itu. Dia bikin dressingnya. Ayo udah jadi belum? Oh ini udah lagi ini nih. Ayo udah nasinya udah. Ini udah mau makan Mas Angga. Mbak Ratna. Siapa yang udah mendekati jadi? Mbak Ratna.
Oke. Nah, ini apa? Ini saran dari saya ya, kan kita nggak bisa nyicipin, ya nggak? Jadi kalau seandainya ada yang merasa ini dressingnya terlalu asam, kalau mau tambah gula silahkan tambah, atau mungkin dressingnya terlalu manis, saya mau kurangi gulanya, silahkan gitu loh, ya. Itu semua dengan harus ikutin selera masing-masing, ya nggak? Kalau misalnya nggak mau kasih cabai juga nggak masalah gitu loh. Kalau seandainya nggak suka pedas, tapi pengen ada warnanya merah gitu loh. Kalau nggak mau pakai cabai, pakai tomat juga nggak masalah, seandainya gitu loh, ya nggak? Ini saya mau kasih tips sedikit ya, karena kita lagi ada yang udah selesai, ada yang masih masak. Dengan dressing ini, kadang-kadang saya malah masukin strawberry juga, enak juga, ya. Nggak disangka, saya dulu pernah dimasakin sama anak buah, dia bikin ikan, terus dia bikin saus ini, kemudian dikasih strawberry, ya nggak? Terus ternyata enak banget, cocok banget gitu loh. Jadi dressingnya itu sangat fleksibel gitu loh. Siapa yang ini? Lagi gini. Saya, sorry. Nggak apa-apa, lanjut aja. Ini jadi merasa kayak di dapur gitu. Oh, saya mau kasih sesuatu lagi ya. Mungkin karena Anda semua ini kan bukan dari bidang kuliner ya. Ini saya mau, karena tadi ada yang ngomongin komi nih, ya nggak? Oh, ada yang tahu komi itu apa gitu loh, ya nggak? Ini saya mau kasih tahu sedikit. Sebetulnya, sebagai chef yang sudah di bidang ini lama, kalau benar-benar di bidang kuliner, untuk menjadi chef itu butuh waktu yang lama gitu loh. Nah, kita sekarang ini kan kita lihat di TV banyak chef-chef gitu ya nggak? Chef yang sudah jadi chef, maksudnya sebentar di TV jadi chef, kemudian masak sesuatu langsung jadi chef gitu loh. Kalau di Eropa, di Prancis itu, title chef itu seperti chief sebetulnya. Ya nggak? Artinya tuh chef itu sebenarnya chief. You know? Jadi kalau kita di kuliner itu, di bidang, memang benar-benar di bidang kuliner itu, kalau kita punya title chef itu, sama kayak jenderal gitu loh. Ya nggak? Kalau kita jadi tentara, nggak bisa langsung jadi jenderal kan? Jadi harus jadi kopral dulu, kemudian jadi letnan, kemudian jadi mayor, letkol, baru naik ke atas gitu ya nggak? Di kitchen juga ada gitu. Salah satu tuh komi, demi chef de partie, sous chef, baru jadi chef gitu loh. Ya nggak? Itu ada posisi-posisinya gitu loh. Ya nggak? Makanya kita chef-chef itu kadang-kadang ketawa kalau lihat orang-orang itu, apakah itu baru bikin sesuatu tuh masuk ke TV sebentar, terus oh dia chef ini, chef itu gitu loh. Kita suka ketawa gitu loh. Oh iya gitu loh, ya nggak? Tapi kalau sebagai chef itu kita kan nggak cuma bisa masak ya. Kita harus juga bisa mengatur anak buah. Kita harus bisa menu planning. Kita harus bisa kalau seandainya di hotel besar harus bisa memanage kitchen brigade yang sangat luas, gede. Harus bisa membuat function yang macam-macam. Style gitu loh, apakah itu buffet, apakah itu set menu, apakah itu wedding, apakah itu jungle party, segala itu semua harus bisa gitu loh, ya nggak? Jadi sebetulnya title chef itu sebetulnya nggak untuk semua orang gitu loh. Itu kalau dari kacamata chef ya. Itu sedikit ini ya input aja sih. Gimana? Udah sampai mana? Udah sampai mana? Udah siap semua? Siapa yang belum angkat tangan? Bang Abi, komuk lo bang. Bang Abi, komuk biasa aja. Ini pada udah selesai atau gimana sih nih? Yang sudah selesai mohon raise hand. Ya. Dan bisa di-unmute, silakan. Yang sudah selesai bisa di-unmute dan sila di foto, di raise hand. Mbak Leni sudah. Mbak Ayu udah. Mbak Leni sudah. Mbak Siti. Mbak Dimi udah, Mbak Siti udah, Mbak Ratna sudah. Mas Abi udah, guru nggak jelas.
Angga. Gue juri. Oke. Di mobil. Ini Mbak Dimi nih, wih keren. Keren. Mbak Ayu, mana Mbak Ayu? Mbak Ayu ada 2 ya? Nah, ini Mbak Ayu, oke. Bentar. Ya. Oke, Angga Perwira. Wis. Kacang polong itu ya. Ini Utik Wahono. Wah, ini keren nih. Wih, keren. Wih. Finishingnya keren, platingnya. Mana? Wih, ada Nih, Mbak. bunganya. Widih. Tadi aku nggak pakai bunga. Mbak Siti Lestari. Oke. Nah, ini Mbak Uti pakai bunganya, saya malah lupa pakai bunga saya tadi. Wih, siapa lagi? Anset, mukanya mana, Set? Nah, keluar. Oke. Ayo tampilkan biar kita foto-foto. Karena habis ini ada Dewan Juri akan memilih, ya kan, akan memberikan penilaian. Jadi mohon kalau yang sudah jadi didekatkan ke kamera. Kristal Irina. Masih masak, Mbak? Di-unmute, Mbak. Nah. Belum selesai ya? Oh, belum. Belum di-unmute, men. Lo Mbak Leni harus ikut dong. Mbak Dimi, ganti lihat. Oke, rapi. Ini Mbak Dimi. Oke, waktunya 2 menit lagi ya. Yes. 7 menit lah, 11.30 kita akan foto bersama dengan masakan kita. Ya. Wanda, jangan sambil makan gitu dong. Mentang-mentang ada kominya. Tadi Chef Dagan kayaknya nggak sambil makan ngajarinnya. Ini Mbak Siti Lestari. Wih, platingnya keren. Platingnya keren. Tisunya dipinggirin, Mbak. Ya. Ini Mbak. Oh, ini Mbak bikin sendiri. Oke. Ini Bayu kurang turun kameranya. Yes, sudah. Cocok. Tahan ya, Mbak. Ayo, yang sudah lagi ditaruh di meja, didekatkan kameranya. Biar kita foto dan kita bawa ke sidang Dewan Juri yang terhormat. Apa ini? Lace. itu sambil makan potato chips ini. Tuh. Atau saladnya dikasih potato chips. Mbak Chandra, kameranya diturunin dikit boleh Mbak, biar kelihatan lagi di platingnya. Nah, oke. Sip. Siapa lagi? Biar kita foto-foto. Ini makan siang, ada yang makan siang, Pak. Ini lebih canggih lagi nih. Bang Ipang memasukkan Bang Ipang. Ya. Nanti yang setelah sudah jadi, dia presentasiin dulu saladnya apa, komposisinya apa aja. Jadi kita tahu tuh di dalamnya ada apa aja. Jadi misalkan nanti salah satu peserta bilang, oh ini salad saya, komposisinya sambil di zoom. Jadi kita ngeliat tuh komposisi saladnya ada apa aja dan lain-lain. Kalau dari sekarang kan nggak terlalu kelihatan. Jadi kita kurang paham juga tuh komposisinya karena kameranya kualitasnya beda-beda. Oke. Sebentar aja ya. Boleh Juri, nanti saya sampaikan ke ini semua untuk dipresentasikan yang sudah. Oke, mungkin sambil ini aja kali ya, karena kan ini ada sekitar
5.000 orang nih yang ikut, jadi takut lama. Ya kan? Jadi kita mulai satu-satu, mungkin dari yang sudah siap, dari, sebentar saya pilih dulu ya. Mana? Oke, dari Mbak Leni, mungkin bisa dipresentasikan masakannya. Ya, ntar saya... Nah, dijelaskan boleh Mbak? Marleni. Ya. Apa yang mesti dijelaskan? Yang apa bahan-bahannya? Apakah ada sesuatu hal yang tambahan, yang khusus atau gimana? Oh, bahannya saya nggak punya jeruk purut, jadi saya pakai jeruk nipis. Sama saya digunakan untuk pakai dibuat grind di rind dengan pakai pisau khusus. Ada khusus yang untuk apa namanya? Potong ya, Mbak? Kupas kulitnya. Kedua, coba diangkat lagi saladnya, Mbak. Oh, karena tidak ada akar dari ketumbar, saya pakai batangnya aja, saya chop dan sedikit dengan daunnya. Cuman itu aja. Cuman saya pengganti gula, saya pakai erythritol karena saya orangnya orang keto, jadi saya nggak makan gula, nggak makan nasi. Tapi ya ini untuk pemantes aja. Mantap. Oke, lanjut. Lanjut ke Mbak Vanda. Udah siap Mbak Vanda? Ya. Ayo silakan dijelaskan Mbak Vanda. Di-unmute dulu, di-unmute. Mana sih? Di-unmute dulu Mbak. Ya, oke. Ya, silakan Mbak Vanda dipresentasikan. Ini adalah saladnya. Nasi merah. Kemudian saya tidak ada daun mint, jadi ini hanya wanshui. Kemudian mangga muda, saya karena tidak terlalu suka mangga Indramayu yang terlalu asam, saya tambahin juga mangga harum manis nyolong dari Chandra. Kemudian yang sudah manis. Lalu saya kasih kacang tanah, kelapa sangrai juga minta Chandra, dan lettuce. Ini, cabai, karena saya suka pedas. Chili lime-nya tadi enak banget, makasih Chef Degan. Enak banget bener deh. Kalau nggak percaya silahkan nyoba. Dibantu komi saya. Biasanya bunga. Biasanya ada bunga apa ini? Bunga kamboja. Bunga kamboja, oke deh. Tolong dari kebun juga tuh, lumayan kan. Nah, oke, terima kasih Mbak Vanda. Sama-sama. Keren. Ya lanjut. Siapa? Mbak Dimi, silakan dipresentasikan. Di-unmute dulu, di-unmute dulu. Oke, silakan. Resepnya pakai sama kali ya sama yang Chef Degan kasih tahu, cuma ditambah cabai habanero-nya 2, but the rest yang lainnya sama. Yang lainnya sama ya. Iya, okay. Ya. Cuma ini lebih ke asam ya, nggak terlalu manis karena saya nggak terlalu suka manis. Nggak masalah. Okay. Terima kasih Mbak Dimi. Selanjutnya Sama-sama. Mbak Ayu, mohon siap-siap untuk mempresentasikan hasil karyanya. Dan yang lain yang udah siap langsung raise hand ya. Ya, silakan Mbak Ayu. Oke, ini ya Chef Degan. Ya. Saya tuh kelapanya saya saya taburkan gitu ya. Jadi seolah-olah itu seperti keju gitu ya kelihatannya. Karena dia putih. Kalau punya saya nggak terlalu gosong. Yang paling saya suka dari resep ini adalah baunya tuh luar biasa gitu ya, wangi dan Indonesia banget. Bagus. Oke. Thank you. Yang lainnya yang sudah ready? Mbak Siti? Oh, Mbak Chandra. Ntar Mbak Chandra lagi mau di spotting dulu. Oke, silakan Mbak Chandra
di unmute. Oh, satu tim. Oh. Sudah ya, aku cuma mau mention. Hai, oke, aku bikin sama isinya dengan Vanda, yang nggak ada cuma daun mint. Mute aja. Udah kok. Tapi makanan dengan base dari Thailand itu emang buat saya suka banget karena seger banget ya, Chef. Thank you. Ya. Oke, terima kasih. Yang berikut Mbak Siti, Bu Siti, silakan Mbak. Ya, udah ganti. Ya, silakan dipresentasikan. Unmute dulu. Kita bahannya lengkap, cuman mangganya tadi agak matang dikit, Indramayunya. Terus pakai black rice, Chef Degan. Nggak punya. Oh. Terus tadi pakai mete, daun apa kacang mete. Soalnya nggak ada kacang mete. Ya, nggak masalah. Ya, itu aja sih. Oke, terima kasih Mbak Siti. Siapa lagi yang udah siap? Aku. Crystal. Oh, oke, silakan Mbak. Crystal. Wih. Saya tuh suka banget rasa asam Chef Degan. Jadi seneng banget pas nih ada asam, ada asin juga dari kecap ikan, dan yang saya paling seneng ini mangganya dari kebun kakek, ambil sendiri. Terus ini kemboja kuningnya juga ambil sendiri nih dari kebun. Thank you, resepnya enak banget. Thank you. Hah? Mbak Kristel, coba tahan makanannya dulu Mbak, biar difoto. Caranya gini. Lagi, tahan, lagi kurang turun. Hah? Kurang tengah. Itu bunga Kamboja bisa dimakan. Bisa. Oh, itu dressing. Oke. Tahan Mbak, tahan. Oke, sip, terima kasih. Yo. Silakan Mbak Uti. Yes. Di unmute dulu. Oke. Sip. Saya pakai resep yang sama dengan Chef Degan, cuman bedanya jeruk nipisnya cuma dikit banget. Tapi saya pakai sama dengan yang Chef Degan tadi bilang, satu asam, satu manis, setengah asin. Itu aja. Selebihnya bahannya sama. Daun pakai akar tumbar juga, pakai daun tumbar juga, pakai daun mint kebetulan dari tanaman kebun sendiri. Terus karena tadi saya jeruk nipisnya dikit, jadi pakai hiasannya jeruk limo. Terus ini kembangnya karena lagi ngembang aja, gaya-gaya. Gitu. Oke, Mbak Uti agak dimiringin sedikit ke depan. Turunin. Bentar ya. Bentar. Oke, bentar. Kamera aja. Sebentar. Kok nggak bisa? Apa nih, Mbak? Sebentar. Nih gimana nih, Ai? Sebentar. Dipindahin ke sini. Sebentar. Ya. Bisa nggak sih? Nggak bisa. Kok nggak bisa di... Nah. Ya. Sip. Oke, tahan Mbak, tahan. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mbak. Siapa? Mbak Leni. Oh, taruh. Mbak Leni belum? Udah ya? Udah tadi ya? Ini boleh sambil dimakan ya, kalau udah selesai dimulai. Boleh. Mbak Ratna, silakan Mbak Ratna. Mbak Ratna. Suaranya di unmute. Oke. Oke ya. Silakan Mbak Ratna. Yep. Gimana sih?
Oh, salah. Gini ya. Ya, silakan sambil dijelaskan, Mbak. Ada tambahan khusus kah? Tambahannya saya ganti daun karena nggak ketemu daun tumbar, saya ganti daun pokcoy sama daun sawi itu sebagai pengganti daun. Sebenarnya sih harusnya itu tapi nggak ketemu tadi. Nah terus manggahnya tidak terlalu asam karena saya senang yang agak manis-manis sedikit. Kemudian yang lainnya hampir sama semua. Cuma nasinya nggak terlalu merah karena hari-hari saya biasa makan nasi ini aja, putih dan merah campuran. Gitu aja. Oke. Makasih. Sama-sama. Bung Semi, silakan Bung Semi. Jatuh. Ya. Oke, Sam. Unmute. Yes. Ayo. Unmute. Ya. Sorry tadi dari hostnya belum diadut. Saya pakai juru bicara boleh ya? Resepnya sama ya, maksudnya semua bahan-bahannya lengkap. Cuman karena tadi saya sempat cobain waktu dressingnya ditaruh di beras merahnya, kan agak-agak asam sih menurut saya. Jadi kayaknya nanti kalau versi kedua saya mungkin lebih misahin nasinya sendiri, masih berasnya sendiri tanpa dicampur dressing, terus dressingnya dipisah begitu. Jadi supaya mungkin untuk orang-orang yang seperti saya yang nggak terlalu kuat banget sama rasa asam yang terlalu asam gitu, jadi mungkin bisa pas banget sih sebenarnya. Tapi kalau pakai ikan pasti lebih enak lagi. Baik. Pasti. Keren. Oke, terima kasih Bung Sam. Thank you. Mbak Lili. Nah. Mbak Lili, ayo. Sinta bantuin apa? Sin. Aku nggak ikut masak, Say. Oh, Mbak Lili nggak ikut masak. Oke. Ikut masak. Oke, jadi siapa lagi yang belum? Mas Angga, udah ya, masak semua juga ya? kan tadi Mas Angga? Angga. Oke. Udin ya? Nah, silakan Mas Angga dipresentasikan apa aja ini, apakah ada kelebihan apa gimana? Enggak sih, pokoknya tadi yang Chef Degan yang tadi Chef Degan instruksiin sih saya pakai semua, cuma tadi saya udah taruh mangganya saya take out lagi. Ya, jadi cuman kurang mangga aja sih tadi sih. Terus tadi untuk dressingnya Chef, enak banget Chef, suka baru kali ini kayak dressing kayak gitu enak-enak. Biasanya kan kayak Thousand Island dan lain-lain. Ya. Sip. Oke. Kalau sudah tidak ada lagi kuis. Belum. Oke, kuis tapi jurinya saya kuis dulu. Sebelum juri saya culik ke breakout room. Ya kan? Oke, silakan. Ada kuis dari Chef Degan sendiri, mungkin mau ada diberikan kuis. Silakan. Oke. Kalau di dalam ini semua apa tuh? Nasi babat, bebek atau apa? Nasi itu ikan wader. Betul. Sebentar. Lu pilih kok. Itu gue kasih pilihannya tuh tinggal mau yang mana. Ini apa ini? Ini tuh. Ya, silakan Chef. Chef, saya kasih ini dulu ya, woro-woro buat orang-orang. Nanti Chef Degan akan kasih satu kuis. Itu dijawabnya melalui chat, ya, to everyone. Jadi siapa yang duluan, dia yang menang, yang benar ya. Jawaban yang benar yang duluan akan menang. Jadi siap-siap dengan chatnya, ya, everyone, to everyone di set ya. Oke, Chef. Oke. Bahan-bahan yang untuk membuat dressingnya apa aja? Bahan-bahan yang buat dressingnya apa aja?
Untuk jawabannya di chatroom ya. Untuk jawabannya di chatroom. Mesti cari. Unset. Oke, udah ketemu. Kok nggak ada yang benar? Udah, nggak ada. Cabai nggak ada, garlic. Bisa saya cara gula. Bawang putih. Cabai. Ya, silakan. Chef Degan. Ya, waktunya habis. Ya. Ya, ini nggak ada yang benar nih. Ini nggak ada yang benar, ada yang banyak yang kurang. 2, 3. Mungkin kalau autocorrect itu nggak apa-apa. Yang penting bisa ini. Gula pasir, kecap ikan, bawang putih. Nah, ini yang benar. Oh, udah ketemu. Ini gulanya. Ini salah visual. Gulanya nggak ada gulanya. Tunggu dulu. Jeruk nipis. Saus ikannya nggak ada. Kecap ikannya. Ini sama ya? Bukan. Ini nggak lengkap. Bawang putih, jeruk nipis. Kecap. Gula. Nggak ada. Udah? Kita lihat yang paling atas, dari paling atas. Pokoknya bahan-bahan dressing adalah halo? Air jeruk nipis, gula pasir, fish sauce atau kecap ikan, bawang putih, akar ketumbar, cabai rawit merah, cabai merah keriting. Semua diiris halus. Itu adalah bahan chili lime dressing. Gimana, Chef? Nia? Ipang, ini ada suaranya nggak sih? Kok hilang? Memang mereka di unmute, Mbak. Lagi di unmute. Oh, okay. Kak, biar si itu dulu. Oke, silakan Chef. Nah ya, mohon disampaikan siapa yang paling tepat. Jawaban yang paling dekat, yang paling lengkap itu Mbak Uti. Mbak Uti, guys. Selamat. Mbak Uti, Mbak Ayu tuh Mbak Uti yang paling mendekati katanya. Oke, jadi paling duluan ya. Yang benar yang paling duluan. Begitu ya? Itu yang paling duluan lengkap, Mbak.
Oke, yang paling duluan lengkap Mbak Uti. Mbak Uti ini yang kemarin juga menang ini kayaknya kuis ya? Iya. Waduh. Oke. Panda, maaf, kamu mendapat kompetitor pesaing yang kuat sekali ya. Udah 2 kali. Ini ada Ratu dan Raja Badminton. Oke. Oke, kalau gitu sekarang Chef Degan dengan para juri untuk ke breaking room menilai masakan. Ya, oke. Untuk yang lainnya silakan ngobrol-ngobrol. Saya akan mengajak para juri untuk masuk breakout room untuk kita diskusi mengenai pemenangnya siapa. Oke, silakan. Pak Ipang, pollingnya bisa? Pollingnya nanti aja Mbak, kalau udah selesai. Oh, oke. Ya udah. Sekarang sambil menunggu ada kuis lagi ya. Pak Ketu atau aku dulu Pak Ketu? Pak Ketu mana? Halo. Pak Ketu makan, dari tadi makan melulu. Ini pelajaran masak. Pak Ketu? Halo? Pak Ketu atau saya dulu? Nah, dari tadi di-unmute soalnya. Silakan, terserah. Mungkin mengingatkan juga kepada teman-teman, nggak tahu Ipang update apa enggak kemarin, nanti kita rencananya akan mengadakan donasi untuk gadget, donasi gadget dan HP untuk mahasiswi FISIP UI. Rencananya nanti. Nah, 12 masih lama jurinya? Wah, kayaknya jurinya berdebat. Debat panjang kayaknya jurinya. Serius banget, bilangin juri lagi ngicip. Jurinya lagi ngicipin masakan. Iya, juri lupa nih masakannya siapa nih, rasanya gimana gitu, bingung dia. Oke, nanti ini yang dipilih sama juri ada 2 pemenang ya. Jadi the best sama runner up-nya ya, masing-masing juga akan menerima hadiah GoPay senilai Rp150.000. Tuh ya, kita harap-harap cemas nih, kita tunggu. Ini GoPay-nya buat ngirimin gosen ke kita semua ya? Masakin kita semua. Bang Ipang, apa kita polling aja sambil nunggu Bang? Untuk acara 2 minggu lagi, Wallace from Home Smart Series yang kedua itu adalah kelas fotografi ya. Jadi bagaimana kita memotret dengan handphone kita ya. Jadi kita ada kelas ini enggak apa namanya, bukan yang complicated, makanya karenanya kita pakai handphone. Nanti akan diajarin teknik-tekniknya supaya nanti kalau kita posting ya makanan kita di Instagram, di Facebook, kelihatannya kita kayak profesional. Karena yang akan jadi mentor ini belum mendidih dari tadi. Teman-teman FISIP, alumni FISIP juga, Mas Gandung ya, terus ada Mas Adik, Mas Gandung 86, Mas Adik 84 ya? 84, Adik Subagio, satu lagi to be confirm itu Mas, kok lupa ya? Cahyo. Mas Cahyo. Pekis Cahyo 94. Ya, Pekis Cahyo 94 ya. Jadi tunggu tanggal 11 Juli hari Sabtu jam 10 Wallace from Home Smart Series yang kedua, kelasnya adalah fotografi. Bagaimana memotret dengan handphone yang cantik gitu ya. Juri mau tanya dong. Yes. Mau tanya itu memotret dengan handphone yang cantik, yang motretnya yang cantik, apa handphone yang cantik, apa objek yang cantik? Waduh. Memotret dengan apa ya bahasa Inggrisnya ya, coy lah gitu loh.
yang pasti dengan handphonenya bisa Betul. aja. Ya kan bisa aja, maksudnya bisa handphonenya yang cantik, pemotretnya yang cantik, objek yang dipotret cantik. Nah, bisa gitu. Objeknya menjadi lebih menarik. Ya. Objek yang kita foto, apakah itu orang ya, saudara kita, anak kita, atau binatang peliharaan, atau tanaman, atau benda yang nggak bergerak, itu bagaimana kelihatannya bisa lebih menarik kalau di foto. Ya, nanti ada teknik-teknik ya, sebenarnya sederhana. Kalau buat fotografer sih sederhana, buat kita mah sama aja ya, kita bikin salad juga bisa ya. Tapi bikin salad yang enak, kelas hotel gitu ya, kalau nggak diajarin chef Degan ya mana kita tahu ya, pakai akar ketumbar ya nggak Panda? Panda udah bisa masak belum? Bisa, gue bisa masak. Oh, bisa masak ya? Makan lebih bisa lagi. Makan lebih jago. Ini Chandra lagi satu nikmat banget. Oke, oh ya, waktu Wallace Lunch tuh kan ada hadiah bibit tanaman ya. Mau tanya aja nih, Paman Ismanto ya, udah ditanam belum bibitnya? Belum. Oh belum. Chandra udah belum? Yang lebih suka tanam adik saya, jadi saya kasih ke adik saya. Dikasih. Nanti diliatin kalau acara Wallace, walaupun dikasih sama adik hasilnya. Ya. Chandra udah belum, Chandra? Panda? Belum. Besok. Rencana besok. Oh, Friska nggak ikut ya? Friska nggak. Nanti aku suruh dia posting di Facebook, tag Mbak Ayu ya. Oke, aku juga beli waktu itu walaupun nggak menang ya, tapi aku beli sendiri. Aku udah tanam sekarang. Oh ya, Pitut mana? Pitut nggak ikut ya? Dengerin ya, Paman ya. Posting fotonya, tanamannya, terus posting di Facebook. Ibu buah sudah bersabda. Nih, tanaman aku nih. Nih, tanaman aku. Mana ya? Bisa kelihatan nggak? Tapi ini udah sebagian udah dipindahin. Ya. Oh, gitu caranya. Masih baca-baca sih, belum ngerti. Ya, ini bayam merah, ini bayam hijau belum dipindahin. Kemarin yang dipindahin sawi, jagung, kangkung gitu. Jagung? Jagung. Jadi intinya nih, walaupun kita from home nih, kita supaya kita nggak gila gitu ya, nggak boleh kemana-mana, supaya nggak stres, kita cari kegiatan. Makanya Univisip juga bikin kegiatan nih, Wallace from home. Pas aja nih, ya nggak? Kayaknya masih lama nih. Boleh satu kuis lagi nggak, Pak? Udah. Hah? Udah ada pemenangnya, tapi kalau mau kuis silahkan. Oh, mana? Mana pemenangnya? Chef Degan yang mau infoin, Mbak. Iya. Oh, udah. Oke, Chef Degan ganti baju ya? Mana? Lama nih. Enggak, mana nih? Oh iya. Dia makan juga kali, Mbak. Laparnya Chef Degan. Ceritain dulu prosesnya. Susah nggak? Oke, sebetulnya sih yang menilai tanpa menyicipin makanan agak susah ya. Jadi kita akhirnya lihat dari segi first impression-nya gitu loh. Dari penampilan saladnya, apakah itu menarik dari first impression-nya, dan jelas presentasinya rapi atau enggak gitu loh. Paling semuanya kan berdasarkan atas yang apa yang kita bisa lihat doang gitu loh. Jadi kita udah dapat pemenang pertama dan pemenang kedua, ya. Yang kedua dulu aja. Yang kedua, oke. Yang kedua adalah Mbak Siti. Siti Lestari. Siti Lestari. Yang mana ya? Ada nggak fotonya?
Piringnya keren. Ini sebetulnya salad yang sedikit yang saya tadi ajarin, dicetak nasinya, kemudian di saladnya dipresentasi di atasnya, tapi cara dia buatnya juga lumayan rapih, kemudian menggunakan piring yang juga menarik gitu loh. Itu juga penting lah. Itu penting untuk apa, penampilan ya. Oke. Oke. Good. Oke. Kemudian yang pemenang ya. Oke. Kemudian yang pemenang itu kita pilih karena memang dia membuat presentasinya itu lebih tradisional, tapi memang seperti salad, tapi menarik dari segi warnanya, ya. Jadi pas kita lihat, wih, ini kok kelihatannya enak banget gitu loh, pengen kita makan gitu, ya nggak? Jadi orangnya adalah Mbak Vanda, juara 1. Oh my God! Oh my God! Wow. Wah, gila. Untuk Vanda, bilang sama Ayu, kelabu-kelabu amat kali. Selamat, itu yang Vanda. bukan Vanda itu. Yang masak bukan Vanda. Ya mungkin komi-kominya itu kali ya. Yang masak dah, yang masak. Aku bantuin. Vanda cuma nama dia itu gadgetnya aja, yang masak orang lain. Iya, aku bikin. Ya udah nggak apa-apa. Luar biasa alumni berprestasi. Iya, semoga Vanda nanti suatu ketika bisa menjadi seorang chef ya. Amin. Dimulai dari komi. Ya. Besok gue nggak ikut Woles Vanda dulu terus. Vanda terus. Oke. Berapa minggu berturut-turut ya? Oke, kalau gitu udah jam 12. Udah 2 jam lebih kita di sini. Foto bareng. Pooling dulu nggak, Mbak? Kenapa? Pooling. Ya boleh juga. Tadi nggak foto makanan kita bareng ya? Oh, kita foto aja dulu sekarang. Iya, foto makanannya bareng juga belum. Ya udah dimakan. Udah ada tadi kan presentasinya udah difoto masing-masing. Ya. Udah boleh dimakanin, Pesertanya Mbak. boleh lah pesertanya. Iya. Bang, Ya. difoto aja peserta. Oke. Kalau masih ada makanannya, mohon ditampilkan ke dekat kamera. Udah dimakan. Udah habis. Oh, udah habis. Ya udah, foto mukanya aja, kita foto bareng dulu yuk, foto keluarga. Oke. Ya. Siap-siap ya. Mukanya ditempelkan ke kamera. Oke, gaya pertama begini dulu. Begini tuh gimana ya? Gimana? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kamera pertama begini. Gaya pertama. Ini dulu. Ayo dong. Ada yang lain. Iya, ini Dedi. Oke. Udah. Malu sama umur, malu sama bentar. umur. 1, 2, 3. Gaya kedua. Salangin. Oke, gaya kedua. Udah halaman 1. Yes. Oke, 1, 2, 3. Gaya ketiga sama-sama. Terakhir. Oke. Artinya Ayo. apa ini? Siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih, Chef Ika. Thank you semua. Oke, kalau gitu sampai Thank you semua. Thank you. gimana? Pollingnya gimana? Polling dulu. Silakan diisi dulu. Oh, polling. Mana? Will, ke depan Will, Bapak udah sampai. Yang demen gua kalau Will. Ya, Di ayo, kantin. diisi dulu pollingnya. Tema utamanya fotografi Apa ya? anggota keluarga, binatang peliharaan, tanaman, objek. Binatang peliharaan foto dulu. Ini bukan kuis ya, ini suruh ngisi doang.
Ayo, 15-7. Sudah. Udah pengen dijawab semua. Mbak Fanda pengen menang lagi. Ulang. Sorry. Yang tidak bergerak dah. Iya, ini tema utama. Mbak Fanda. Ulang lagi. Sorry, maaf ulang. Diketik di chat, Mbak. Cepet, Mbak. Biar menang lagi, Mbak Fanda. Aku udah keluar di batku kuisnya. Bentar, belum. Udah kan yang pertama? Lagi diulang. Nah. Oke ya. 19, satu lagi. Oh, ntar Ding. Itu kan ada yang kemarin. Admin. Ini resultnya ya. Kok error? Kita menang tidak bergerak. Udah. Jadi untuk itunya Mbak Ayu yang banyak diminat objek tidak bergerak. Jadi utamanya adalah objek yang tidak bergerak ya. Tapi yang lainnya nanti akan diajarin juga. Ya. Oke, sip. Oke. Objek tidak bergerak itu contohnya makanan ya. Sorry. Tunggu. Nah ini polling yang sorry kok ini sih Mas. Sorry. Yang lagi. Tunggu bentar. Tambah lagi naikin. Ya. Durasi kelasnya mau berapa lama? Keseluruhan. Baru 16 orang, udah selesai. Oke. Ulang, maaf ulang. Susah nih. Diputar aja di sini. Jangan di stop, Bayu. Hah? Bayu host soalnya jangan di stop. Kalau host nggak bisa ikut polling. Ayo nih waktu 50-50 nih. Ayo. 2 jam. Ngaji jam 12 selesai dari jam 10. Oke. Tadi kan ada. Oke. Nah, durasinya 2 jam lagi. Oke, berarti benar ya. Kita mulai jam 10, selesai jam 12 ya. Untuk keseluruhannya. Nanti kelasnya mungkin kira-kira 1 sampai 1,5 jam. Oke, dengan demikian maka kita akhiri Wallace from Home sesi pertama untuk Smart Series yang pertama dengan cooking class dengan Chef Degan. Saya atas nama Iluni Visip UI mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada Chef Degan Septo Aji atas bimbingannya, pelajarannya. Bagus banget. Juga kepada Nia sebagai asisten dari Chef Degan. Dan untuk semua yang sudah bergabung di dalam acara ini, semoga berguna acara ini. Sampai kita ketemu lagi 2 minggu yang akan datang. Ya. Usul, Mbak. Ya. Terima kasih. Usul, Mbak. Apa? Chef Degan nanti diundang menjadi tamu kehormatan kalau ada Wallace Camp berikutnya. Oh iya, pasti. Chef Degan, terima kasih banyak ya, Chef Degan. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum. Makasih Nika. Makasih Degan. Terima kasih Ayu, terima kasih Bang Bincer, terima kasih Chef Degan, dan Nika, thank you banget. Dadah, dan Chandra yang sudah aku tumpangin rumahnya. But things just get so crazy, living life gets hard to do. I would rather